Kita berbaktinya karena takut sama orang tua. Takut nggak dikasih uang, takut dipukul, takut dihukum. Ada ketakutan. Sehingga kita berbakti terpaksa. Seharusnya muslim berbakti, kenapa? Karena Allah nyuruh aku berbakti. Dan kita tahu kebaktian kepada orang tua ini membuka pintu rizki. Kebaktian kepada orang tua ini membuat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi kalau anak-anak bertanya, aku berbakti sama orang tua ini dapat apa? Engkau dapat kebaikan dunia dan akhirat. Yakin, yakin. Ketika engkau durhaka, walaupun engkau kaya, walaupun engkau sukses, ada perbedaan antara sukses dan kebahagiaan ya. Sukses itu yang dia inginkan dia raih. Dia punya mobil, punya ini. Tapi pasti bahagia atau tidak? Belum tentu dia bahagia. Belum tentu dia bahagia. Maka Allah mengingatkan, ketika orang tuamu sudah sepuh, ahaduhuma au kilahuma, yang satu atau dua-duanya. Boleh jadi bapaknya yang sepuh duluan, ibunya masih muda, ibunya masih kuat. Allah katakan, apabila salah satu dari kedua orang tuamu sudah tua atau dua-duanya, fala taqul lahuma uffin, jangan engkau berkata kepada keduanya kata-kata uff, sebuah ungkapan yang menunjukkan ketidakridhaan, tidak senang. Jangan. Dan Allah sebutkan di ayat ini indaka. Biasanya orang kalau sudah sepuh itu hidup sama anaknya. Dan sebagai kebaktian anak kepada orang tua, engkau kalau tanya, ibumu hidup sama engkau? Jawabnya jangan iya. Tapi jawabnya enggak. Aku yang hidup sama ibuku. Aku yang hidup sama ibuku. Bukan ibuku hidup sama aku. Aku yang hidup sama ibuku. Ibuku ini yang hamil aku. Ibuku ini yang melahirkan aku. Ibuku ini yang menyusui aku. Dan biasanya ketika orang tua sudah sepuh, dan tadi bahasanya ikut sama anaknya, ada perubahan sikap. Orang tuh semakin tua kadang-kala merepotkan. Apalagi sudah sepuh plus sakit. Karakternya berubah. Emosinya tidak stabil. Mudah marah. Sang anak nih merasa aku yang kerja, rumahku. Ini bahaya. Sehingga dia lupa dengan ketika dia kecil, siapa yang merawat dia. Maka Allah katakan, fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata apalah ungkapan-ungkapan, jangan gitu. Mungkin kau nggak suka, tapi tahan, sabar. Wala tanharhuma. Jangan menghardik keduanya, apalagi ngangkat suara. Jangan. Para ulama menyebutkan makna wala tanharhuma, di antara maknanya jangan menghalangi yang orang tua inginkan, sedangkan engkau mampu untuk memberikan dan tidak membahayakan orang tua. Buat ibu-ibu nih, mana yang lebih wajib buat suami? Memberikan nafkah kepada istri atau kepada orang tua? Istri. Betul bapak-bapak? Lebih baik memberikan nafkah kepada istri apa kepada ibu? Iya. Kalau bicara nafkah, istri. Bukan berbakti ya. Bicara nafkah. Nafkah itu apa? Sandang, pangan, papan. Istri yang wajib dikasih. Setelah istri penuhi, silahkan engkau bahagiakan orang tua. Istri nggak boleh iri sama suaminya kalau dia sudah memberikan hak istrinya. Bicara hak, udah ini hakmu, aku penuhin. Terus sang suami mau memberikan hadiah kepada orang tuanya, ngajak orang tuanya jalan-jalan, apa aja terserah suami. Karena dia anak posisinya, dia sedang punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Tapi kalau nafkah tadi, nafkah wajib, tentunya istri terlebih dahulu. Kenapa? Istri walaupun kaya, suami wajib kasih nafkah. Orang tua kita kalau kaya, kita nggak wajib kasih nafkah. Nggak wajib. Tapi kita kasih hadiah, kita kasih hibah, apa aja boleh. Maka ingat, kalau bicara
terhadap orang tua. Istri sudah dikasih nafkah, silahkan bahagiakan orang tua. Jangan halangi orang tua dari apa yang mereka inginkan selama engkau mampu dan tidak membahayakan orang tua. Maka di sini, ya, kita jangan menghalangi orang tua dari apa yang diinginkan selama kita mampu, dan ingat tidak membahayakan orang tua kita. Lalu Allah katakan wa qul lahuma qawlan karima. Bicara sama orang tua itu milih. Milih apa? Milih kata-kata dan milih intonasi. Bagaimana kita berkata, kita harus mikir kalau ngomong sama orang tua. Makanya buat teman-teman nih yang mau menegur orang tuanya tapi takut orang tuanya sakit hati atau takut dia nggak bisa milih kata-kata, jangan bicara tapi tulis. Soalnya kalau nulis itu kita bisa berpikir, tapi kalau ngomong kadangkala keluar akhirnya menyesal. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan kata Allah, rendahkan untuk keduanya sayap kerendahan diri. Jadi banyak anak yang lebih sukses dari orang tuanya, lebih kaya, lebih tinggi jabatannya, lebih pinter, macam-macam lah. Tapi ingat, semua kesuksesanmu itu sebenarnya kesuksesan orang tuamu. Maka jangan congkak dan sombong. Lebih kaya, lebih soge. Enggak. Kau harus tawadhu sama orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakan, rabbirhamhuma, ya Allah kasihi keduanya. Kama rabbayani saghira. Sebagaimana mereka mendidik dan merawatku ketika kecil. Bayangkan, ada orang umurnya 60 tahun, doanya tetap kama rabbayani saghira. Kecil, kecil, kecil. Kenapa? Karena di masa kecil itu yang engkau tidak dapat mengingat. Nggak ingat kita jawab. Siapa yang ingat diajari jalan sama ibunya? Siapa yang ingat dibawa ke dokter ketika sakit, ketika dia kecil? Ketika dia masih umur 2 tahun. Masih nyusu. Nggak ada yang ingat. Makanya kadang-kadang sebagian anak itu marah sama orang tuanya, merasa orang tuanya belum mendidik dengan benar, merasa orang tuanya belum memberikan hak-haknya. Ingat, kama rabbayani shaghira. Engkau keluar dari perut ibundamu, engkau nggak tahu loh, tidak merasakan itu. Yang merasakan ibumu, dan sampai hari ini dia merasakan sakitnya itu. Ketika anak tidak berbakti kepada orang tuanya. Makanya ketika anak-anak sudah kuat, sudah gagah, doanya tetap kama rabbayani shaghira. Dan Nabi SAW pernah mengaminkan doanya Jibril, bahwa orang yang durhaka sama orang tuanya menderita hidupnya di dunia dan di akhirat. Dan tidak ada hukuman yang lebih pantas untuk disegerakan di dunia plus yang di akhirat nanti daripada durhaka kepada orang tua dan kezaliman. Jadi siapa saja yang durhaka pasti insya Allah dia merasakan hukuman itu di dunia dan di akhirat. Biasanya kita ini takut dengan hukuman dunia. Kita punya kisah ya, dongeng apa? Malin Kundang yang sering diceritakan ya, yang jadi batu gitu. Itu cerita. Tapi sebenarnya hukuman Allah lebih dari itu. Orang ketika mati selesai penderitaan dia di dunia. Tapi ada orang yang Allah kasih penderitaan, dia hidup dan menderita hatinya. Dia mendapati anaknya durhaka sama dia juga nantinya. Berantakan hidupnya. Dan ada yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau bicara kebaktian kepada orang tua ini, ya kita harus maksimal. Ketika Nabi ditanya alaihi salatu wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah? Yang pertama apa? Sholat tepat waktu. Itu haknya Allah. Yang kedua, birrul walidain. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Ada orang yang datang dari Yaman. Dari Yaman datang dia ke Medina. 1000 kilo lebih dia tempuh jamaah. Berangkat ke Medina. Ditanya sama Nabi SAW, ahayyun walidat, orang tuamu masih hidup? Iya. Ayah bundaku hidup, kata dia. Adzina laka, orang tuamu ngasih izin sama engkau? Enggak. Pulang engkau. Udah nyampe Medina, mau hijrah, mau jihad, pulang engkau. Kalau ngasih izin kau balik, kalau enggak, kau berbakti kepada keduanya. Sampai kepada orang tua yang kafir pun
Kita itu disuruh berbakti tanpa mentaati kemungkaran dan kemaksiatan tentunya. Tetap berbakti. Ada seorang anak yang gendong ibunya dari Yaman, dari Asfahan. Dia tawaf gendong emaknya, bayangin ya. Haji gendong emaknya. Ini gendong ya. Dari sana sampai ke, dia tanya, kira-kira aku ini sudah membalas budi baik ibuku? Kata Abdullah bin Umar, la, wala zafratun min zafaratiha. Satu rasa sakit ibumu ketika mengeluarkan engkau, kau belum balas. Apalagi yang lainnya, dia nyusui engkau, membesarkan engkau. Maka jangan lupa buat kita semuanya yang orang tuanya sudah meninggal dunia, untuk tidak berhenti berbakti. Kenapa? Karena keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung dengan murka orang tua.